Berikut organ pencernaan atau saluran pencernaan pada manusia. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, vitalin, dan juga enzim maltase. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Dan yang ketiga adalah lambung. Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim, ada enzim pepsin dan enzim renin. Yang keempat, usus halus. Di usus halus ini terjadi proses penyerapan nutrisi. Dan yang kelima, usus besar. Sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Yang di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi kotoran. Dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Berikut penyakit yang paling sering menyerang sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah diare. Beberapa penyebab diare yang paling umum diantaranya adalah keracunan makanan. Yang kedua adalah sembelit. Sembelit adalah penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh perubahan pola makan atau asupan nutrisi. Dan yang ketiga adalah GERD, yaitu penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan naiknya asam lambung. Dan yang kelima adalah radang usus buntu atau disebut dengan appendicitis, yaitu radang usus buntu atau appendicitis ditandai dengan peradangan pada appendik alias usus buntunya. Dan yang keenam yaitu ambeien atau wasir, adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Berikut adalah sejumlah nutrisi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga dan mengoptimalkan kondisi kesehatan kita setiap harinya. Yang pertama yaitu karbohidrat, yaitu salah satu jenis nutrisi yang fungsinya menjadi sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, protein, yaitu nutrisi untuk membangun, menjaga, dan memperbaiki sel dalam tubuh. Yang ketiga adalah lemak. Lemak adalah jenis nutrisi yang diperlukan tubuh untuk menyerap vitamin dan membantu tubuh membentuk hormon. Yang keempat adalah vitamin, yaitu nutrisi untuk metabolisme yang cukup serta seimbang. Dan yang terakhir adalah mineral, yaitu nutrisi meningkatkan fungsi saraf dan membantu mengubah makanan menjadi energi.